Selamat datang di drama official bersama saya Renus Pratomohat. Mario Aji, pembalap Indonesia, memperbaiki satu tempat dari posisi startnya pada Moto2 Portugal 2025. Pada Minggu tanggal 9 November tahun 2025, perjuangan keras harus diperlihatkan pemuda asal Magetan tersebut. Memulai start dari posisi ke-22, Mario Aji harus melesat untuk merengsek minimal mendapatkan zona poin. Di sisi lain, jadwal balapan kali ini menyuguhkan perang dingin calon juara dunia. Seperti diketahui, ada dua kandidat kuat berengkuh gelar Moto2 2025, yaitu Diogo Moreira dan Manuel Gonzalez. Keduanya datang ke Portugal hanya terpisahkan 9 poin saja. Saat balapan dimulai, Moreira melakukan start yang luar biasa. Pembalap asal Brazil tersebut melesat memimpin rival-rivalnya membelok ke tikungan pertama. Di sisi lain, Mario Aji harus turun dari posisi startnya, di mana dia sempat terlihat pada posisi ke-26. Pada putaran ketiga, Moreira pun diganggu oleh Colin Vejer. Masih pada putaran yang sama, bendera kuning berkibar di sektor pertama. Pembalap asal Spanyol Xavi Zurutuza terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Saat putaran setelahnya, Vejer berhasil mengambil alih pimpinan balapan. Lesatan cepatnya di trek lurus tak mampu dibendung oleh Moreira. Dan pada putaran kelima, Manuel Gonzalez yang bersaing dengan Moreira untuk gelar juara Moto2 2025 malah kepala sial. Berusaha keras merengsek ke posisi 3 besar, Manuel Gonzalez nyaris saja mengalami high side. Namun dengan kemampuan membalapnya yang solid, Gonzalez tidak sampai terjatuh. Vejer masih nampak memimpin balapan dengan diikuti oleh Moreira yang makin mendekat. Dan Moreira akhirnya bisa melihat Vejer saat balapan menyisakan 3 putaran saja. Kemenangan akhirnya diamankan oleh Moreira, diikuti berturut-turut Vejer dan David Alonso. Podium tertinggi yang dipetik kali ini belum bisa membuat Moreira berpesta dengan cepat. Penentuan juara dunia musim 2025 akan diselenggarakan pada seri selanjutnya, yakni Moto2 Valencia 2025. Walaupun begitu, pembalap asal Brazil ini punya keuntungan besar dengan perbedaan 24 poin yang diamankan di atas Gonzalez. Di sisi lain, Mario Aji menyelesaikan balapan dengan pembalap ke-21 yang menyentuh garis finish. Posisi yang didapatkan oleh Mario Aji ini lebih baik dari tempat saat semula dia start. Mario Aji total memperbaiki satu posisi dan finish lebih baik dari rekan satu timnya, Yuki Kunil. Dan sebelumnya pada sesi kualifikasi, pembalap asal Indonesia Mario Aji gagal menembus Q2 dan akan memulai balapan dari barisan belakang di Moto2 Portugal tahun 2025. Mario Aji memacu kuda besinya pada kualifikasi 1. 5 menit awal ia masih berada di posisi kelima. Mario Aji terpaut 0,643 detik dari David Munoz yang memimpin waktu tercepat dengan 1 menit 41,555 detik. Mario Aji mencatat waktu tercepat pada putaran keduanya dengan 1 menit 42,198 detik. Namun Mario Aji tak kunjung bisa memperbaiki kecepatan tersebut sehingga melorot dari 3 besar. Menjelang akhir sesi pertama, Zonta Vidi Gorber melesat dengan membukukan waktu 1 menit 41,955 detik sekaligus mengamankan slot ke Q2. Tak mau kalah, Adrian Huertas dan Jorge Navarro juga melejit di putaran ke-7 untuk mengamankan posisi ke-5 dan ke-6 di Q2. Sementara itu, Mario Aji harus tertahan di posisi ke-8 sehingga gagal menembus Q2. 4 pembalap berhak lanjut ke Q2, yakni Daniel Munoz, Salat, Zonta, dan Alex Escric. Berlanjut ke Q2, Diogo Moreira hasil mengunci waktu tercepat ketika memasuki putaran ke-6. Pembalap asal Brazil itu melahap satu putaran dengan waktu 1 menit 41,168 detik. Jack Dixon yang dari awal memimpin Q2 harus turun ke posisi 2 dengan waktu tercepatnya 1 menit 41,185 detik. Lalu disusul oleh Colin Vejer di tempat ketiga dengan 1 menit 41,317 detik. 5 menit menjelang akhir sesi Q2, Jack Dixon justru terjatuh di tikungan ke-5 sehingga gagal merebut pole position. Dan sesuai urutan tersebut, Mario Aji akan memulai balapan dari posisi ke-22. Sedangkan rekan setimnya, Yuki Kunil, start dari posisi ke-28. Diogo Moreira sukses merebut kemenangan dalam balapan Moto2 Portugal 2025 di sirkuit Algarve Portimao pada Minggu 9 November 2025. Pembalap asal Brazil ini diikuti oleh pembalap Red Bull KTM Ajo Colin Vejer di posisi kedua dan pembalap CF Moto Aspar Team David Alonso di posisi ketiga. Sementara itu di posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh duet pembalap Antik Racing Aaron Canet dan Barry Baltus. Dengan kemenangan ini, Moreira kian kokoh di puncak klasemen pembalap dengan raihan 281 poin, unggul 24 poin dari Manuel Gonzalez yang hanya finish di posisi ke-6. Perebutan gelar juara pun berlanjut di seri Valencia
pekan depan. Diego Moreira menempatkan salah satu tangannya di trofi juara dunia setelah meraih kemenangan di Moto2 Portugal di Portimao putaran kedua terakhir di musim 2025 ini. Diego Moreira harus menunggu sekitar 7 hari lagi saat balapan di Valencia untuk menjadi juara dunia Moto2. Walaupun dia telah hampir mencapai targetnya pada minggu ini di Portimao, pembalap asal Brazil ini mengalahkan Colin Vejer, David Alonso, dan Aaron Canet untuk mengamankan kemenangan keempatnya pada musim ini. Telah kehilangan posisi terdepan pada lap-lap awal. Pembalap asal Brazil itu tidak goyah dan akhirnya menyalip Vejer, sementara rivalnya Manu Gonzalez mengalami banyak masalah. Pembalap asal Spanyol itu tidak pernah finish lebih tinggi dari posisi kelima dan berada di urutan ke-6 yang saat ini tertinggal 24 poin di klasemen dengan 25 poin yang dipertaruhkan. Dengan demikian, Moreira akan menjadi juara dengan finish ke-14 di Cheste, apapun yang dilakukan oleh pembalap Spanyol itu. Sementara itu, Mario Aji tampil impresif untuk finish ke-21, tapi belum cukup untuk pulang dengan poin dari Portimao. Dan kemenangan di Portimao ini membuat Moreira semakin unggul dengan gelar juara bertahan hingga putaran final Valencia. Namun, dengan 281 poin, pembalap asal Brazil ini unggul 24 poin atas Gonzalez dan hanya membutuhkan selisih 2 poin di putaran final nanti yang akan digelar di Valencia. Mario Aji finish posisi ke-21 ya. Mantap. Berlaga di balapan Moto2 aja bagi seorang anak Indonesia itu sudah menjadi sebuah kebanggaan ya. Oke, Moto2 memang sulit loh, walaupun di Asia Talent Cup, walaupun di European Talent Cup, walaupun di Red Bull Rookies Cup sudah meraih berbagai gelar di Moto3, tapi level-levelnya itu beda-beda. Red Bull Rookies Cup beda levelnya, Asia Talent Cup beda levelnya, di European Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, FIM Junior GP, Moto3. Akhirnya di Moto2 sekarang tuh beda. Setelah Moto2, siapa yang mukul ini? Ini sekarang udah Moto2, baru MotoGP. Ya nanti ya musim depan, kita juga lihat bagaimana aksi Veda Aga pertama di Moto3. Di Moto3 apakah bisa meraih prestasi, tapi banyak pengamat yang mengatakan Veda Aga pertama, banyak pengamat balap yang mengatakan Veda Aga pertama akan memulai debutnya dengan gemilang di Moto3 nanti. Tapi kita lihat ya musim depan. Mario Aji aja kesulitan loh di Moto2. Udah ya. Oke. Sekian video hari ini. Akhir kata Sireno Suparto Mohak. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Hai. Sehat. Sehat kan?